Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Destinasi Budaya Positif dan Berbagi Praktik Baik SMA Negeri 2 Wonosobo yang akan disampaikan oleh Bapak Kusmadi dan Ibu Siti Rohana. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Perkenankanlah sebagai pembawa acara, saya membacakan susunan acara kegiatan pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 2 Wonosobo. Dan terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan Destinasi Budaya Positif dan Berbagi Praktik Baik SMA Negeri 2 Wonosobo yang akan disampaikan Bapak Kusmadi dan Ibu Siti Rohana dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah ini kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Amin. Acara berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya sambutan Kepala SMA Negeri 2 Wonosobo kepada Bapak Heri Pujianto, Sarjana Pendidikan Magister Sains, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat narasumber Bapak Kusmadi dan Bu Siti Rohana, yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 2 Wonosobo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti acara Destinasi Budaya Positif dan Berbagi Praktik Baik SMA Negeri 2 Wonosobo. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami mengucapkan selamat datang sebelum di acara ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber
Bapak Kusmadi SPD dan Bu Sylvi Rohana Sarjana Pendidikan yang nanti akan memberikan ilmunya kepada kita semua tentang budaya positif dan berbagi praktek baik yang telah dilaksanakan oleh beliau, dengan harapan mudah-mudahan kita semua nanti dapat mencermati dan dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh beliau berdua, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Kus dan Bu Siti nanti mendapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-Ibu sekalian, kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan diseminasi ini kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Sudah itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang terakhir, penutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk selanjutnya kami serahkan untuk kegiatan diseminasi budaya positif dan berbagi praktik baik SMA Negeri 2 Wonosobo yang akan disampaikan oleh Bapak Kusmadi, Sarjana Pendidikan, beserta Ibu Siti Rohana, Sarjana Pendidikan. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Yang saya hormati Pak Heri, matur nuwun sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi saya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kita breaking dulu ya Bapak Ibu. Mikir tapi yang nggak mikir. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan melakukan tebak judul lagu dulu ya. Nah, aturannya bagaimana? Ya, oke. Yang pertama, nanti saya akan menampilkan potongan yang lirik lagu nasional. Kemudian nanti Bapak Ibu secara bergantian menebak judul lagu dari potongan tersebut. Tapi catatannya nanti setelah menebak, Bapak Ibu menunjuk rekan sejawat yang lain untuk menebak lagu selanjutnya. Oke? Sudah paham ya Bapak Ibu aturan mainnya? Baik, kita cek sound dulu mungkin Pak yang pertama. Lagu pertama, Jadi Pandu Ibuku. Oke, Bu Hana kan sudah menjawab ya. Nah, nanti Bu Hana menunjuk teman yang lain untuk menjawab ya judul lagu di slide berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dicek dulu jawabannya betul tidak? Nah, tadi jawabannya apa Bu Hana? Himne Pramuka. Yang betul adalah Indonesia Raya. Ngoten nggih Bapak Ibu? Baik, sekarang kita mulai nggih. Tadi sudah cek sound, jadi tetap fokus ke slide-nya ya. Baik, lagu kedua, potongan lagunya adalah Harga Jasa Kau Cahaya Pelita. Menghentikan cipta. Iya. Himne Guru. Oke, coba cek Pak. Oke, menghentikan cipta. Baik, tadi Bu Diani yang menjawab ya. Sekarang Bu Diani menunjuk satu rekan untuk menjawab di slide berikutnya. Siapa? Bu Vina, siap-siap ya Bu Vina. Next Pak. Lagu ketiga, Kita Tetap Setia. Tetap sedia. Iya, lagu apa Bapak Ibu? 17 Agustus. 17 Agustus, cek Pak. Hari Merdeka. Oke, baik. Bu Vina, next. Menunjuk siapa Bu Vina? Oke, Bu Dini. Next Pak. Serentak
membela. Apakah itu? Bendera merah putih. Coba cek di Bapak. Berikanlah benderaku. Oke, Bu Dini menunjuk siapa, Bu? Pak Hendra. Siap-siap Pak Hendra. Next Pak. Menjunjung tanah airku. Wah, iya Bapak. Pada negeri. Lalu Bandung. Lalu Bandung. Baik, kita cek Pak. Oke. Ini ada masternya loh Pak Heri padahal ya. Oke, Pak Hendra menunjuk siapa Pak? Menunjuk masternya ini Pak Heri. Waduh. Ya, oke, apa Pak liriknya? Walaupun banyak dijalani. Tanah air tuh cek Pak. Betul. Mantap ya Pak Heri ya. Ya Pak Heri menunjuk sinten Pak, monggo. Bu Nuwari, siap-siap Bu. Oke Pak, next. Rakyat adil makmur sentosa Bu. Garuda Pancasila. Oke, kita cek Pak. Ya, menunjuk siapa Bu Nuwari? Bu Ina, siap-siap Bu. Ayo next Pak. Dibuai dibesarkan Bunda. Lagu apakah itu? Tanah air beta. Indonesia bersama. Coba kita cek ya. Iya. Dua lagu lagi ya. Biar tetap 10. Bu Ina menunjuk sinten Bu? Bu Tia. Oke. Lanjut Pak. Betapa hatiku takkan setuju. Syukur. Gugur bunga. Nah, coba ya kita cek dulu. Oke, lanjut. Bu Tia menunjuk siapa Bu? Bu Sukila. Ya, apa Pak? Sungguh besar cita-citanya. Ibu kita Kartini. Itu sedikit apa ya, pemanasan sebelum saya masuk ke materi. Sebenarnya materinya Bapak Ibu juga sudah mendapatkan ya di beberapa kesempatan. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai materi budaya positif tentang segitiga restitusi dan juga tentang posisi guru sebagai kontrol murid. Ini saya menceritakan ini realita ya Bapak Ibu yang kita hadapi, terutama ketika kita melaksanakan piket Pak Heri. Jadi ketika piket itu seringkali ya Bapak Ibu kita menemukan siswa yang terlambat dengan segudang alasan. Orang yang sama tapi alasannya itu sampai kita inventaris ya Bu Eni pernah dititeni hari ini alasannya A, besok alasannya B dan seterusnya. Nah, di sini namanya saya samarkan ya Bapak Ibu, namanya Anto ya. Dia sering datang terlambat ke sekolah. Nah, ketika ditanya, alasannya itu beraneka macam. Kesiangan, ban bocor, menunggu teman, mengantarkan adik dulu. Apalagi mungkin yang pernah Bapak Ibu temui di lapangan, alasannya apa? Kehabisan bensin, apalagi Bapak Ibu? Perutnya sakit, ke kamar mandi dulu, mengambil seragam di tempat simbah. Banyak sekali ya Bapak Ibu alasan yang bisa kita temui ketika anak itu melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menangani Anto? Mungkin saya bisa minta tolong satu atau dua Bapak Ibu bisa menyampaikan kira-kira kalau ketemu siswa modelan Anto ini bagaimana kita menyikapinya?
Silakan Bu Dini. Yang akan saya lakukan ketika menjumpai siswa seperti Anto, ini yang pertama kita menanyakan terlebih dahulu Anto itu terlambat karena apa. Kemudian di sini ketika ternyata Anto itu terlambat sudah berkali-kali, nah mungkin di sini kita bisa menanyakan kepada guru kita terkait langkah yang bisa ditemui itu apa, tentunya dengan persetujuan. Terima kasih atas jawabannya Bu Dini. Mungkin ada satu Bapak Ibu guru lagi yang akan menyampaikan pendapatnya. Oh iya, silakan. Menurut saya, yang pertama kali saya lakukan adalah menanyakan alasan keterlambatan hari ini. Kemudian saya mengecek jurnal dari hari Senin sampai hari Kamis, saya cek sudah berapa kali dia terlambat. Kemudian mengajak Anto untuk berdiskusi seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya mungkin lapor ke wali kelas atau guru. Terima kasih, berikan aplaus untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi memang ini seperti menu sehari-hari Bapak Ibu yang kita temui di sekolah. Sederhana tetapi sering kali kita temui. Nah, di dalam budaya positif itu kita diajarkan untuk bagaimana menangani siswa yang bersalah tanpa meninggalkan rasa bersalah di hati siswa, sehingga mereka bisa menyadari kesalahannya dan juga kembali lagi ya ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa dilabeli, tanpa merasa kecil hati gitu ya. Mungkin sebagai guru refleksi diri kita, terkadang kalau kita menemukan murid kok seperti ini, kita tuh sudah memberi label dulu. Wah, ini si Anto kok telatan, ini kok tidur, sukanya tidur ngantukan. Nah, yang seperti itu ternyata mungkin pada beberapa anak yang mentalnya kuat tidak berpengaruh, tetapi pada anak-anak tertentu itu akan membekas, ya Pak, akan membekas seperti yang mungkin tadi Bapak Ibu sudah sampaikan. Hal apa sih yang membekas dilakukan oleh guru ketika kita sekolah? Nah, kalau dulu mungkin ada yang dengan diberi hukuman, ya disuruh jongkok atau mungkin berdiri, itu kan terngiang sampai sekarang. Nah, paradigma baru sekarang mengenai penanganan siswa itu nanti akan disampaikan melalui segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, saya sampaikan dulu tentang posisi kontrol kita dalam berinteraksi dengan murid. Tentunya Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi ini. Yang pertama, untuk posisi kontrol kita itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik, yang pertama untuk posisi penghukum. Dari kata-katanya sudah terbayang Bapak Ibu. Berarti kira-kira guru yang dia mengandalkan ancaman mungkin secara sederhana untuk mengontrol murid kita. Nah, kalimat apa saja yang mungkin disampaikan oleh seorang yang kontrolnya itu sebagai penghukum? Di antaranya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Atau mungkin kalau di kelas ya Bu yang relate gitu, kamu itu pasti tidur di jamnya saya. Sekarang silakan keluar saja, tidak usah itu pelajaran saya. Nah, itu ternyata posisi kita sebagai penghukum. Nah, guru di sini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara untuk mengontrol murid, yaitu caranya dia sendiri. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau ini ada bayangan juga Bapak Ibu, membuat rasa bersalah melalui mungkin kalimatnya, sehingga siswa yang kita hadapi ini, oh iya kok saya salah sekali ya, ternyata saya sesalah itu. Nah, kalimat apa yang mungkin diucapkan? Di antaranya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau mungkin kalau kita sebagai wali kelas ya, itu ibu tuh sudah bosan banget sebenarnya dengan kelakuanmu. Nah, itu juga membuat rasa bersalah.
coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, atau mungkin ya yang saya juga kadang melakukan ya Bapak Ibu, kamu gak kasihan sama orang tuamu kerja loh, kamu di sekolah kok seperti ini. Nah, sederhananya seperti itu secara tidak langsung kita posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Oke. Berikutnya, yang ketiga, teman. Nah, my teacher is my friend. Ya, mungkin ini kedengarannya lebih enak ya kalau teman ya Bapak Ibu, dengan pembicaraan yang lebih santai, ya. Tetapi di sini ada dampak negatifnya, ya. Beberapa kalimat yang mungkin kita ucapkan ketika posisi kontrol kita itu sebagai teman, diantaranya, ayo bantulah demi Bapak ya, atau demi Ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau yang lainnya, ya sudah kali ini nggak apa-apa, besok-besok jangan lagi ya, atau nanti Ibu bantu ya. Nah, itu posisi sebagai teman. Mungkin hal positifnya, kira-kira apa kalau posisi kita sebagai teman, positifnya apa Bapak Ibu? Ya, anak akan nyaman curhat, karena mungkin tidak ada benteng, mungkin ya Bu, benteng pemisahnya itu mungkin tidak terlalu tinggi bagi anak itu. Tetapi ada sisi negatifnya, ya. Nah, sisi negatifnya, murid ini dia menganggap kita sebagai teman, sehingga saya kira Ibu atau Bapak ini adalah teman saya. Ternyata Bapak kok seperti itu. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang di luar gambaran murid itu, mereka menjadi punya penilaian seperti itu kepada kita. Yang keempat ini pemantau. Nah, kayak CCTV ya Bapak Ibu. Nah, yang artinya mengawasi. Contohnya apa yang mungkin kita ucapkan, misalnya nih masuk ke kelas, ada anak yang seragamnya tidak lengkap, sepatunya harusnya warna hitam, kok warna putih. Nah, biasanya apa yang kita ucapkan ke anak itu Bapak Ibu? Iya, betul. Tahu nggak ini hari apa? Harusnya pakai sepatu warna apa? Warna hitam, Bu. Nah, itu adalah posisi pemantau. Jadi dia mengawasi dengan peraturan-peraturan yang dia sudah ketahui, kemudian dilimpahkan atau diingatkan ke anak. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Misal, ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau lupa tidak membawa tugas yang sudah kita berikan. Biasanya, kemarin apa konsekuensinya kalau tidak mengerjakan tugas? Mengerjakannya 50 kali, Bu. Nah, itu adalah posisi sebagai pemantau. Yang kelima ini adalah posisi manajer. Jadi ternyata nggak cuma artis ya Bapak Ibu yang punya manajer. Ternyata kita juga bisa menjadi manajer untuk murid atau untuk anak-anak kita. Nah, kalau di posisi manajer, ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian biasanya dia juga bisa mengarahkan atau mendukung murid untuk mengambil keputusan atau solusi terhadap masalah yang dia lakukan. Nah, kalimat apa yang mungkin bisa diucapkan? Nah, misalnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Bagaimana keyakinan kelas kita kemarin? Apakah perilakumu itu sudah sesuai? Nah, itu adalah posisi kontrol manager. Ya, sampai di sini ini adalah teori 5 posisi kontrol. Nah, selanjutnya saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan kita sebagai guru idealnya posisi kita itu ada di mana dan alasannya itu apa. Oke. Ini akan saya bagikan kertas, nanti bisa dibacakan jawabannya.
Ya, Bapak Ibu bisa menuliskan sebagai guru, idealnya kita ada di posisi mana dan alasannya apa. Walaupun memang Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa kita bisa berada di kelima posisi kontrol tersebut, menyesuaikan dengan kondisi siswa yang kita hadapi atau siswa yang bermasalah. Sampun Bapak Ibu? Iya. Mungkin minta tolong satu atau dua Bapak Ibu bisa ke depan ya, untuk menyampaikan posisi yang ideal itu di mana dan alasannya apa. Monggo dua Bapak atau Ibu guru. Iya, monggo Bu Eni. Terima kasih Bu Siti, materi hari ini menambah wawasan bagi kami yang ikut disimulasi. Tadi dikatakan posisi kami, posisi saya sebagai guru, apa bila untuk memilih dari 5 itu, untuk saya posisi guru memilih sebagai posisi bagi teman. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak pasti ada permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Nah, anak di situ mungkin butuh perhatian, butuh afeksi, sehingga anak butuh tempat untuk curhat. Nah, mungkin guru juga bisa sebagai pengganti orang tua. Sehingga kalau masalah itu timbulnya dari masalah keluarga, mungkin anak yang sosialisasinya di rumah tidak sempurna, dengan mendapatkan atau menjumpai guru yang bisa untuk curhat, insya Allah anak itu tidak akan melakukan kesalahan atau pelanggaran, karena apa yang dialami anak itu ibaratnya permasalahannya sudah tersampaikan kepada guru. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga atas jawabannya Bu Eni. Berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Tadi Bu Eni menyampaikan bahwa posisi idealnya adalah teman. Satu lagi Bapak Ibu mungkin mempunyai sudut pandang yang berbeda. Silahkan. Iya, silakan Bu Hana. Terima kasih atas waktunya. Menurut penjelasan tadi dari Bu Siti, itu idealnya kita menjadi manajer atau pemantau, idealnya. Tetapi saya sendiri ketika khususnya dengan anak wali saya, itu saya bisa berubah tiba-tiba menjadi teman karena mungkin kedekatan seperti itu. Tapi untuk kelas yang lain, kadang saya berubah lagi menjadi manajer atau pemantau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk jawaban dari Bu Hana. Ya. Jadi memang pada dasarnya tidak ada patokan baku ya Bapak Ibu kita ada di posisi yang mana. Tetapi seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa idealnya itu kita bisa berposisi di manajer ya. Tetapi yang namanya lingkungan itu kan dinamis. Manusia, anak-anak itu juga dinamis ya. Kondisi atau situasi yang kita temui di lapangan juga berubah-ubah. Sehingga dari kalimat itu seperti tadi jawaban Bu Hana, ini seperti bunglon ya, mimikri ini, di
mana tempatnya dia menyesuaikan. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan dengan bagaimana kondisinya di 5 posisi kontrol. Kalau yang bicara tentang ideal itu adalah di posisi manajer. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau belum Bapak Ibu? Belum, nggih. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke segitiga restitusi. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, biar tidak gerak ya. Monggo sambil berdiri Bapak Ibu bisa berdiri dulu. Baik, sudah berdiri semua nggih? Nah, Bapak Ibu ikuti instruksi atau aba-aba dari saya. Semuanya hadap kanan gerak. Monggo Bapak Ibu dipegang pundak atau bahu teman di depannya. Nyambung saja, nyambung kalau memungkinkan, kalau tidak nggih. Yang penting teman di sebelahnya nggih, teman di depannya. Karena ini dari tadi kan sudah ilmu lah, ini kita refreshing sejenak, nggih. Silakan dipijit-pijit sebentar, lama juga nggak apa-apa. Sebentar nggih. Iya, sambil yang mijitin mengikuti kalimat saya nggih Bapak Ibu. Iya, kalimatnya begini. Hai temanku, kamu capek ya? Sama aku juga. Tapi tetap semangat ya. Ikut kegiatan ini. Oke, stop. Sekarang balik hadap kiri. Dipijit-pijit dulu Bapak Ibu biar rileks. Sekarang kalimatnya gantian yang memijit ya. Hai juga temanku. Iya, aku capek banget nih. Tapi karena pijitan kamu, aku jadi seger lagi. Ayo kita lanjutkan kegiatannya. Iya, cukup Bapak Ibu bisa tepuk tangan. Kurang lama. Lama katanya. Iya, nanti bisa dilanjut di rumah ya Pak Heri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentang restitusi. Nah, restitusi sendiri itu dari istilahnya kan suatu usaha ya untuk mengkondisikan murid yang mungkin bersalah dan dia bisa kembali ke kelompoknya atau komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat tanpa merasa kecil hati dan lain sebagainya. Nah, untuk menerapkan restitusi itu sendiri itu familiar disebutkan atau digunakan istilah segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Bisa dilihat ya. Nah, ini jadi memang seperti siklus ya, bisa menjadi seperti siklus. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa saja itu pengertiannya Bapak Ibu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, pada dasarnya menstabilkan identitas ini menjadi dasar dari proses restitusi. Kenapa ini ada di dasar? Yang namanya dasar itu kan fondasi nggih Bapak Ibu. Jadi ini adalah hal mendasar yang harus ditegakkan dulu ketika kita menghadapi anak atau murid yang bermasalah, yaitu menstabilkan identitas. Anak yang bersalah itu kan identik dengan kegiatan yang kurang baik atau identitas gagal ya Bapak Ibu. Misalnya kamu terlambat, wah ini ciri-ciri anak yang gagal. Bahkan saya pernah punya pengalaman, walaupun bukan saya, tetapi teman saya di SMP. Jadi dia itu di kelas itu tidur-tiduran. Lalu oleh guru matematikanya, saya lihat kamu pasti besok tidak lulus. Tetapi anak tersebut lulus. Nah, dari berbagai peristiwa yang sering kita lihat,
biasanya anak-anak yang bermasalah, melanggar itu kan identik dengan gagal. Oke, Bapak Ibu. Oleh karena itu, yang pertama, supaya tidak jadi gagal beneran, maka yang kita terapkan adalah menstabilkan identitas dulu. Yang intinya, anak itu kalau bersalah kan kadang sudah sadar dulu ya sebelum kita mungkin menasihati dan sebagainya, supaya anak ini nggak terlanjur bersalah sekali pada dirinya. Misalnya dia terlambat. Kalau beberapa anak itu mungkin biasa, tapi kalau anak yang jarang terlambat, mungkin dia sudah merasa bersalah. Nah, ketika kita mengeluarkan kalimat yang justru menambah dia merasa bersalah, nanti takutnya dia akan menjadi gagal beneran. Nah, di sini tujuan dari menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Anak yang terlambat identitasnya itu kan gagal. Bersalah itu identitasnya gagal. Nah, bagaimana caranya? Dengan kalimat, ya. Salah satunya dengan kalimat. Misalkan ada anak terlambat, ya terlambat itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi kalau selalu terlambat tanpa alasan yang jelas, tentunya itu tidak baik. Makanya di sini beberapa contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu juga pernah kok terlambat dulu. Ibu juga pernah tidur di kelas misalnya. Kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Atau apakah perilakumu itu baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Karena anak-anak apalagi SMA itu kan masih mencari jati diri ya Bapak Ibu. Makanya apa yang kita ucapkan itu bisa terpatri. Mereka jadi punya penilaian terhadap diri mereka sendiri juga. Oleh karena itu, menstabilkan identitas itu menjadi dasar dari skema segitiga restitusi. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Seperti di awal bahwa restitusi itu banyak kita gunakan untuk anak-anak yang bermasalah atau melakukan kesalahan. Ya, jadi di sini intinya bahwa apapun yang dilakukan anak itu pasti memiliki alasan, entah itu hal baik atau hal buruk. Makanya tadi ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau menghadapi murid modelan Anto, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Tadi sebagian besar menjawab, saya akan menanyakan dulu, kenapa kok terlambat? Kalau kita pikir juga sama, ditanya kenapa terlambat? Walaupun alasannya itu beribu-ribu alasan nih. Nah, itu sebenarnya kita sedang memvalidasi tindakan murid yang salah. Ya, kenapa terlambat? Ya, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, misalkan di kelas kok dia ngantukan. Yang ngantukan kalau untuk stabilan identitas, ya ngantuk itu kan wajar manusiawi. Nah, tindakan yang validasinya, kenapa kok kamu ngantuk di kelas? Nanti secara tidak langsung mungkin anak tersebut bisa menceritakan latar belakangnya dia berlaku atau perilakunya seperti itu bagaimana. Next Pak. Nah, kemudian bagian akhir dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan bahwa kalau kita menghadapi murid di kelas, kalau dulu itu trennya itu kan bikin peraturan kelas Bapak Ibu, atau menentukan peraturan sama sanksi, peraturan dan hukuman. Tetapi paradigma baru sekarang itu istilahnya berganti menjadi keyakinan dan konsekuensi. Mungkin kesannya lebih halus didengar. Kalau kita mendengar peraturan dan hukuman itu kan kesannya lebih kaku ya. Tetapi kalau kita mendengar keyakinan kelas dan konsekuensi, itu sepertinya lebih luas. Karena apa? Keyakinan kelas, konsekuensi itu kita buat bersama dengan murid, sehingga murid juga sudah tahu kalau dia seperti ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Kalau tidak,
konsekuensinya apa? Itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, di bagian akhir setelah kita tadi validasi tindakan yang salah, misalnya kok dia tidur ya di kelas, maka kita bisa kembalikan ke keyakinan kelas. Kemarin waktu bikin keyakinan kelas, apa keyakinannya? Misalnya ikut pembelajaran dengan aktif, Bu. Kalau kamu tidur, kamu ikut pembelajaran dengan aktif tidak? Otomatis anak akan menjawab tidak, ya. Atau mungkin tidak tidur di dalam kelas, Bu. Ya. Lalu perilakumu sudah mencerminkan keyakinan kelas kita atau belum? Otomatis anak juga akan menjawab belum. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah Bapak Ibu sedikit materi mengenai segitiga restitusi. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video. Bapak Ibu, ini salah satu video restitusi yang saya praktikkan dengan murid-murid di kelas. Demikian tadi Bapak Ibu sedikit praktik segitiga restitusi. Dari saya cukup sekian untuk materi dan penyampaiannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Silakan. Ya, silakan Bu Dini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mendapatkan banyak pengetahuan terkait 5 posisi kontrol, kemudian terkait dengan segitiga restitusi. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, ketika kita melakukan segitiga restitusi, kira-kira kendala apa saja yang kita temui dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan kendala segitiga restitusi tersebut? Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Dini. Iya Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apa kendala dalam pelaksanaan segitiga restitusi? Jadi seperti di video yang Bapak Ibu saksikan itu kan lempeng sekali ya. Karena kalau kita ketemu anak yang lempeng seperti itu, kita mudah menerapkan segitiga restitusi. Tetapi apa yang terjadi seandainya anak ini salah satunya dia tidak mau jujur ya dengan alasannya, itu kendala yang pertama. Kalau dia memang jujur, kita bisa langsung
mengarahkan solusinya seperti apa. Tapi kalau dia tidak jujur, tentu kita akan sulit untuk mengarahkan solusinya pada anak tersebut. Yang kedua, lemahnya motivasi. Jadi dalam segitiga restitusi itu kita melatih anak untuk memotivasi dirinya sendiri dalam melaksanakan solusi yang sudah dia pilih. Sebagai contoh di video tadi, bahwa solusi yang dia sampaikan ke wali kelasnya, jadi dia terlambat, ternyata setelah dicari akar permasalahannya itu karena dia scroll sosmed sampai malam. Itu kan dia jujur, ya. Kemudian apa solusi supaya kamu tidak terlambat? Dia mengatakan sendiri solusinya, saya tidak akan bermain sosmed sampai larut malam, Bu. Nah, ini kan kalau dia jujur, ya. Tetapi kan kita tidak bisa memantau dia bermain sosmed sampai larut malam atau tidak. Yang bisa memantau mungkin hanya orang tua di rumah. Kelemahannya itu, karena kita tidak punya kuasa memantau anak selama 24 jam terkait dengan solusi yang sudah dia pilih. Itu kendalanya. Jadi yang pertama, anak yang mungkin tidak jujur dengan alasan kesalahannya. Yang kedua adalah rendahnya motivasi atau kesadaran anak untuk melaksanakan solusi yang sudah dia pilih. Seperti itu, Bu, jawabannya. Ada lagi mungkin? Nggih, monggo. Terima kasih Bu Siti untuk kedua kalinya. Ini pengalaman pada saat saya pikir, Bu, belum lama. Jadi pada saat saya bertanya pada anak yang terlambat, menurut informasi yang mengajar, itu anak sudah sering terlambat. Pertanyaan saya itu pada anak tersebut, mengapa kamu kesiangan dan sebagainya? Jawaban anak menggunakan kalimat, tidak ada manusia yang sempurna. Padahal itu anak kalau menurut mereka berpikir itu sudah sering terlambat, anaknya cowok. Sikapnya harus bagaimana? Jadi dia menggunakan kata tidak ada manusia yang sempurna, tapi dia sebenarnya kalau di dalam pikir itu sudah mengulangi kesalahan terlambat sudah beberapa kali. Terima kasih, Bu. Berikan aplaus sekali lagi untuk Bu Eni. Pertanyaannya bagaimana dengan anak yang sudah berulang kali terlambat, tetapi dia ketika ditanya jawabannya tidak ada manusia yang sempurna. Dia malah sudah melaksanakan restitusi pada dirinya sendiri, ya. Nah, iya Bu, memang itu permasalahan yang laten ya, sering kali kita temui. Sekolah juga mungkin sudah memberikan tindakan atau mungkin penanganan mulai dari wali kelas, guru BK, sampai mungkin ke kepala sekolah. Seandainya memang anak ini sudah tidak bisa kita treatment seperti apa, kita kembali lagi ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bahwasanya tugas kita itu adalah menuntun kodrat siswa dengan kodrat alamnya, dengan kodrat zamannya, guna mencapai kebahagiaannya dia. Artinya sama juga dengan peribahasa bertani yang pernah disampaikan mungkin, bahwa kita menanam jagung, tetapi di situ yang tumbuh nggak mesti jagung, ada mungkin rumput. Nah, kita ibaratkan mungkin anak-anak inilah yang mungkin punya taraf tertentu yang bisa menghambat dia. Kita umpamakan sebagai rumput yang bisa mengganggu pertumbuhan jagung itu. Nah, kita tugasnya hanya menyiangi rumput itu supaya tidak mengganggu pertumbuhannya. Kalaupun sudah mentok, yaitu kembali ke filosofi mengajar kita bahwa tugas kita menuntun kodrat anak sesuai dengan bakat dan minatnya untuk menuju kebahagiaan. Saya bisa menjawab seperti itu, Bu. Mungkin di kesempatan yang lain bisa dari Bapak Ibu atau rekan yang lain bisa menjawab yang lebih aplikatif atau lebih sesuai. Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit manfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
SMA Negeri 2 Wonosobo. Melangkah maju, menyongsong peradaban, meraih kemenangan. Dalam harmoni dan keindahan budaya, akar peradaban sebuah bangsa. Terletak di Jalan Banyumas kilometer 5, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Menempati lahan seluas 6.120 meter persegi dan berada pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan air laut. SMA Negeri 2 Wonosobo menawarkan lingkungan belajar yang asri dengan suhu udara pegunungan yang sejuk. SMA Negeri 2 Wonosobo berdiri sejak tanggal 1 Januari tahun 1975 dengan nama SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Kemudian pada tanggal 9 Agustus tahun 1985 melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berubah nama menjadi SMA Negeri 2 Wonosobo hingga saat ini. Sudah meluluskan 41 angkatan. Alumninya tersebar ke berbagai pelosok Nusantara dan mancanegara. Pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 2 Wonosobo kami desain sedemikian rupa untuk dapat mengeksplorasi, mengapresiasi, dan mengekspresikan seni budaya klasik dan kontemporer, baik itu seni musik maupun seni tari. SMA Negeri 2 Wonosobo telah memberikan bimbingan dan semua fasilitas kepada kami peserta didik untuk berkembang seluas-luasnya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Seperti saya yang telah berhasil meraih juara pertama tingkat nasional dalam lomba National Young Inventor Award yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Smada, Glory, Fiska, Smada. Upaya meningkatkan kompetensi sikap spiritual pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 2 Wonosobo dilakukan dengan pembiasaan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran dan infak teman asuh serta kantin kejujuran. SMA Negeri 2 Wonosobo yang terakreditasi A pada tahun 2016 ditunjuk menjadi sekolah model sistem penjaminan mutu internal pendidikan. Untuk itu,
senantiasa kami selalu melakukan pembenahan dan pengembangan pada 8 standar nasional pendidikan agar tercapai kualitas layanan dan kualitas standar kompetensi lulusan yang lebih baik, yang mampu memenuhi standar nasional pendidikan serta mampu bersaing dalam era global. Peserta didik dari SMA Negeri 2 Wonosobo, kami sangat bangga karena dapat meraih juara 3 nasional. Juara ini kami dapat pada event Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia 2018. Prestasi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu Guru pada kami. Sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Wonosobo kami desain untuk menunjang seluruh kegiatan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Antara lain ada 3 lab komputer, 1 lab bahasa, 1 buah ruang musik, dan 1 gedung olahraga yang representatif. Kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 2 Wonosobo merupakan kurikulum 2013 yang kami susun sedemikian rupa menyesuaikan dengan berbagai macam peraturan yang ada. Kurikulum ini kami harapkan mampu menumbuh suburkan berbagai macam kompetensi mulai dari sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Jumlah peserta didik di SMA Negeri 2 Wonosobo tahun ajaran 2018-2019 ini ada 1052 siswa. Untuk memberikan wadah bagi pengembangan prestasi mereka, kami memprogramkan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Dari kegiatan ekstra ini telah mampu mendulang ratusan prestasi yang mengharumkan nama baik SMA Negeri 2 Wonosobo.